Dari konflik kelas ke kolaborasi seumur hidup membangun relationship skills siswa, ada satu momen di ruang konseling yang mengubah cara saya memandang masalah pertemanan. Seorang siswa kelas 9 duduk dengan wajah kusut. "Saya tidak punya teman," katanya pelan. Bukan karena ia pendiam, bukan karena ia jahat. Tapi karena setiap kali ada konflik kecil dengan teman, misalnya diajak bercanda sedikit kelewat batas, responsnya selalu sama, diam, menjauh, move on cari teman baru. "Biar nggak ribet," katanya. Lalu saya bertanya, "Dari SD sampai SMP, sudah berapa kelompok teman yang kamu ganti?" Ia menghitung dengan jari. 3. SD kelas 3, 4 satu grup. Kelas 5, 6 satu grup. Sekarang SMP sudah ganti 2 kali. Dan di wajahnya, saya membaca bukan kebanggaan karena nggak ribet. Yang saya baca adalah kesepian yang tidak ia akui. Cerita siswa ini adalah cermin bagi banyak anak, bahkan mungkin orang dewasa. Kita hidup di era di orang bisa diganti, seperti aplikasi yang tidak nyaman dipakai. Konflik, langsung blokir. Perbedaan pendapat, unfriend. Tapi yang tidak pernah diajarkan kepada kita adalah setiap hubungan yang bermakna pasti mengalami konflik. Dan kemampuan menyelesaikan konflik, bukan menghindarinya, adalah inti dari keterampilan berelasi. Artikel ini akan membahas mengapa sekolah harus menjadi tempat paling aman untuk belajar berkomunikasi efektif, bekerja sama dalam tim, dan menyelesaikan konflik. Bukan hanya agar anak-anak kita populer, tapi agar mereka kelak tidak sendirian di dunia dewasa yang jauh lebih kompleks. Mungkin kamu pernah melihat ini, atau mengalaminya sendiri, sebuah tugas kelompok. 4 orang ditunjuk secara acak. 1 orang yang dominan mengambil alih semuanya. 1 orang pendiam hanya mengangguk. 1 orang cuek. 1 orang sebenarnya punya ide bagus tapi tidak pernah didengar. Hasilnya, tugas selesai, tapi tidak ada yang senang. Bahkan mungkin ada yang tidak pernah mau satu kelompok lagi dengan orang-orang itu. Atau skenario lain, 2 orang teman dekat bertengkar soal hal sepele. Mungkin pinjam barang tidak dikembalikan. Mungkin komentar yang menyakitkan di grup WhatsApp. Setelah itu, mereka tidak saling bicara selama berminggu-minggu. Seluruh kelas merasakan ketegangan, tapi tidak ada yang tahu bagaimana caranya baikan. Akhirnya, mereka hanya menjauh dan berganti teman. Seringkali kita tidak menyadari bahwa keterampilan berelasi dianggap sebagai bakat alami. Sesuatu yang sudah ada pada anak-anak yang populer, sementara yang lain dianggap kurang gaul secara permanen. Padahal, keterampilan ini bisa diajarkan. Ada struktur, ada langkah-langkah, ada kalimat-kalimat yang bisa dilatih. Masalahnya, sekolah seringkali hanya menjadi saksi bisu dari dinamika sosial yang rumit ini. Guru menyerukan kerjasama yang baik tanpa pernah mengajarkan apa itu kerjasama yang baik. Guru melarang perundungan tanpa pernah mengajarkan bagaimana menyelesaikan konflik secara sehat. Harapannya, anak-anak akan belajar sendiri dari pengalaman. Tapi kenyataannya, belajar sendiri tanpa bimbingan seringkali menghasilkan pola yang salah, seperti siswa tadi yang solusinya hanya ganti teman setiap kali ada gesekan. Dan konsekuensinya serius. Di usia dewasa, orang yang tidak memiliki keterampilan berelasi akan kesulitan di tempat kerja, kesulitan dalam pernikahan, dan kesulitan dalam persahabatan jangka panjang. Kesendirian bukanlah nasib, itu adalah akumulasi dari ketidakmampuan memelihara hubungan. Kita akan bedah 3 pilar keterampilan berelasi yang bisa dilatih di sekolah. Komunikasi efektif, kolaborasi dalam tim, dan resolusi konflik. Setiap pilar dilengkapi contoh aktivitas untuk SD, SMP, dan SMA. Komunikasi bukan hanya tentang bicara yang baik. Ini tentang menyampaikan pesan sehingga dipahami sesuai maksud, dan mendengar sehingga lawan bicara merasa didengar. 2 arah sama pentingnya. Banyak tugas kelompok gagal bukan karena anak-anak tidak pintar, tapi karena tidak pernah diajarkan bagaimana bekerja sama. Sekolah seringkali hanya memberi tugas kelompok dan berharap anak-anak otomatis bisa berkolaborasi. Padahal, kolaborasi adalah keterampilan yang butuh struktur. Konflik dalam hubungan itu pasti. Yang membedakan hubungan yang sehat dan tidak sehat adalah bagaimana konflik dikelola.
Sekolah harus menjadi tempat latihan resolusi konflik yang aman, karena di dunia nyata, konsekuensi gagal menyelesaikan konflik jauh lebih berat. Meskipun tidak secara langsung membahas kurikulum Indonesia, temuan ini konsisten di berbagai budaya, menunjukkan bahwa keterampilan berelasi adalah universal predictor of well-being. Keterampilan berelasi bukanlah tentang menjadi anak populer yang disukai semua orang. Itu tentang memiliki alat untuk membangun dan memelihara hubungan yang sehat. Dengan teman, dengan keluarga suatu hari nanti, dengan kolega, dengan pasangan hidup. Sekolah memiliki tanggung jawab besar di sini. Bukan hanya karena anak-anak menghabiskan sebagian besar waktu mereka di sekolah, tapi karena sekolah adalah satu-satunya tempat di mana konflik bisa terjadi dengan konsekuensi yang masih aman. Gagal berkomunikasi dengan teman di kelas, masih bisa diperbaiki besok. Gagal berkolaborasi dalam tugas kelompok, dapat nilai C bukan dipecat dari pekerjaan. Gagal menyelesaikan konflik dengan sahabat, masih ada guru BK yang bisa membantu mediasi. Di dunia nyata, kesalahan dalam hubungan bisa berarti kehilangan pekerjaan, perceraian, atau kesepian kronis. Di sekolah, kesalahan adalah kesempatan belajar. Maka, tugas guru bukanlah melindungi anak-anak dari konflik. Tugas guru adalah memfasilitasi konflik agar menjadi laboratorium pembelajaran. Memberi struktur, memberi alat, memberi ruang refleksi, lalu membiarkan anak-anak mencoba, gagal, dan mencoba lagi. Karena hanya dengan cara itulah mereka akan membawa keterampilan ini hingga dewasa. Mampu bicara tanpa melukai, mampu bekerja sama walau berbeda, dan mampu berdamai setelah bertengkar. Dan pada suatu hari, ketika mereka menghadapi konflik besar dalam hidup, mungkin dengan pasangan, mungkin dengan atasan, mereka tidak akan lari dan ganti teman baru, seperti siswa di awal artikel. Mereka akan duduk, menarik napas, dan berkata, "Aku dulu belajar ini di sekolah, aku bisa menyelesaikan ini."